Tahu tuh besok jam berapa kita? Mulai 8. Kalau memang setengah 8 itu ibu juga sebenarnya agak berat ya, maksudnya jadwalnya ibu tuh masih nganter anak pagi-pagi gitu. Mungkin kita bisa reschedule atau geser jamnya atau gimana, tergantung tumbuk atau kesepakatan kita, apakah memang mau rubah atau tidak, atau geser jam atau geser hari, nggak masalah. Gimana Bu? Serahkan ke kalian saja. Kalau pagi sih setengah 8 ibu agak nggak bisa ya, mungkin bisa mulainya ya jam 8 gitu, tapi sesudah itu apakah kalian punya jadwal lain besok? Kalau nggak bisa ya mau tetap besok bisa gesernya paling ke jam 8 gitu. Kayak tadi aja ini sebenarnya ibu jam 8.15 baru di rumah. Terus ada salah satu dosen barusan datang ke rumah ibu, jadi kita mundurin. Gimana? Bisa nggak digeser misalnya jam 8.30 kalau mau tetap besok gitu, tapi kalaupun mau geser hari pun ibu sepakat, nggak masalah, tergantung kalian aja. mungkin geser jam aja. Geser Soalnya jam aja ya. iya. Karena udah mau liburan ya. Ya nggak apa-apa, boleh, paling kita geser dari jam 8.30 ya, kita geser sampai jam 10 ya. Atau nanti ibu lihat bobot soal kita, apakah bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam atau bisa dilakukan 40-50 menit gitu ya. Jadi nanti ibu sesuaikan dengan soal. Oke, absen share di grup WA. Hari ini ibu menyampaikan materi terakhir, tapi mungkin nggak full ya, nggak semua materi disampaikan ini, jadi ibu sebagian saja. Kita akan membahas tentang impuls dan tumbukan. Sudah ada slide ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Kita hari ini akan impuls dan tapi semua ibu padatkan dalam satu slide ini. Kayaknya ada 2 slide ya, tapi apa salah kita lihat apakah impuls dan momentum ini merupakan istilah yang hubungannya peristiwa tumbukan ya. Jadi cukup familiar dengan yang namanya contohnya misalnya kayak pemain baseball yang lamanya waktu. Jadi kita bisa tulis di sini, impuls itu adalah gaya dikali dengan waktu. Impuls merupakan besaran vektor karena dia memiliki arah yang besar dan dia sama dengan arah gayanya, gitu ya. Sedangkan untuk istilah momentum, tadi adalah impuls, karena adalah momentum ini sebagai hasil kali antara massa dengan kecepatan. Jadi momentum itu disimbolkan dengan huruf P kecil adalah perkalian massa kali dengan kecepatan, kali V. Dan momentum digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu benda yang bergerak. Misalnya yang tadi
suara ibu kecil atau Kecil, Bu. Bu. Kecil banget, Bu. Iya, Bu, kecil, Bu. Kecil banget. oke? Sekarang ibu coba. Sekarang terlalu jauh mungkin tadi mixnya. Oke, sekarang sudah lebih besar. Sudah, Bu. Oke ya, ibu ulangin. Jadi kalau tadi adalah impuls itu adalah hasil kali dari gaya dengan waktu. Di sini adalah momentum di mana P sama dengan R kali V. Jadi dia menggambarkan sebuah keadaan benda yang bergerak. Misalnya ini bola kastil ringan, ya, yang bergerak dikatakan memiliki momentum kecil, sedangkan dengan kecepatan yang sama dikatakan memiliki momentum yang besar karena dia sekali masanya. Ya, jadi momentum tergantung dengan masanya. Oke. Momentum ini merupakan besaran vektor sama seperti impuls dihasilkan dari perkalian massa dengan vektor kecepatan. Ya. Sebuah partikel atau benda bergerak tak beraturan, kesamaan momentumnya menjadi Px. Kalau dia disebut x adalah hasil kali massa dikalikan kecepatan itu x. Kalau dia disebut y, dia adalah hasil kali massa dikalikan kecepatan disebut y. Sedangkan jika dia berada di z, gitu ya, adalah hasil massa, hasil perkalian massa dikalikan dengan kecepatan di sumbu z. Nah, bagaimana kita bisa mengukur impuls? Kita balik lagi ke impuls. Untuk mengukur impuls itu secara langsung sangat sulit, tidak bisa diukur secara kasat mata. Dibutuhkan data berupa gaya rata-rata, waktu, ya, jadi waktu kontak, benda itu berkontak. Hal ini sangat sulit mengingat gaya itu bekerja pada sebuah benda itu bervariasi dan lama kontak dengan benda umumnya itu singkat, sangat cepat. Dan cara lain untuk bisa digunakan adalah dengan bantuan momentum. Ini adalah contohnya, misalnya sebuah bongkar atau mobil seperti permainan membongkar sedang bergerak dengan kecepatan tetap, kita sebut dia dolphin. Tiba-tiba ditabrak dengan bongkar lain yang kita sebut dengan bongkar G hingga kecepatan menjadi V. Jadi benda yang memiliki kecepatan tetap V0 ditabrak menjadi berubahkan kecepatan. Itu berapa impuls yang diterima oleh pembongkar A. Pembongkar B menabrak pembongkar A sehingga kecepatan di si A berubah, ya, menjadi V. Kita anggap bahwa gaya rata-rata yang diterima adalah, ya, kita menggunakan hitung dua, di mana jika benda menerima gaya maka benda akan dipercepat. Kecepatan rata-rata itu disebabkan oleh adanya gaya, sehingga bisa kita tulis bahwa percepatan adalah hasil bagi antara gaya dengan massa. Secara definisi, kalau kita lihat kecepatan rata-rata itu atau A merupakan perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Ya. Jadi ada delta V per delta T. Tadi kecepatan akhir adalah V dan kecepatan awal adalah V0. Ya. Keterangannya, delta T adalah waktu untuk mengubah kecepatan dari V0 menjadi V atau sama dengan lamanya gaya itu bekerja. Persamaan yang tadi kita bisa susun, ya, dari sisi kiri ini F dibagi dengan M sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Bisa sederhanakan menjadi perkalian silangnya, gaya dikalikan dengan waktu sama dengan massa dikalikan perubahan kecepatan, sehingga kita bisa dapat I adalah
ya, F kali delta T itu massa dikalikan perubahan waktu. Ini adalah impuls adalah momentum awal akhir dikurangi momentum awal atau delta P. Ya, oke. Nah, ini adalah kita bisa lihat di sini ada bagan di mana impuls merupakan tumbukan yang memiliki dua jenis. Di sini ada satu dimensi dan dua dimensi. Kalau kita lihat lebih lebih familiar, mungkin kita sebut dengan lemping ya. Ada yang lemping sempurna, lemping sebagian, dan ada yang tidak lemping sama sekali. Kalau pada lemping sempurna ini adalah berlaku hukum kekekalan momentum dan energi kinetik. Ketika dia lemping sebagian, yang terjadi adalah hukum kekekalan momentum, di mana ada energi yang dibebaskan setelah terjadi tumbukan. Nah, ini kalau tidak terjadi atau tidak lemping sama sekali, ini berlaku hukum kekekalan momentum setelah tumbukan kedua benda momentum. Jadi, nah ini impuls yang lebih ke arah perubahan momentum. Apa yang hubungan antara impuls dan momentum bisa kita lihat pada grafik ini. Ini adalah grafik hubungan antara waktu dengan gaya. Jadi besarnya gaya yang bekerja untuk benda itu selama terjadi tumbukan dapat dilukiskan dengan grafik seperti ini, di mana F dengan T. Jadi kita lihat di sini asumsinya bahwa arahnya adalah tetap. Delta T 1, delta T 2. Jadi dia berjalannya waktu, gaya itu akan naik ya. Jadi sebanding gitu. Tetapi pada saat poin tertentu, gaya itu akan turun. Jadi di T2. Selanjutnya kita bisa lihat hubungan dari impuls dan momentum, bahwa sebuah partikel yang masanya F dekat dengan kecepatan v memiliki tingkat P yang merupakan perkalian antara kecepatan partikel itu dengan F itu adalah massa dikalikan kecepatan dibagi perubahan waktu. Jadi ini adalah menjadi perubahan momentum dibagi perubahan waktu, sehingga perubahan momentum dp itu adalah gaya dikalikan dengan kecepatan. Jika masih integralkan, maka akan diperoleh momentum 1 dikurangi momentum 2 itu sama dengan perubahan integral dp atau F dikalikan dt dengan adanya perubahan waktu dari T1 ke T2. Kekekalan momentum linear ini bisa kita sampaikan bahwa jika gaya eksternal resultan yang bekerja pada sistem sama dengan 0, maka vektor momentum tetap konstan. Jadi dp per dt, perubahan momentum per waktu itu adalah 0. Dan untuk sistem partikel ini akan berlaku total penjumlahan T1, T2 ditambah sampai T sekian gitu ya. Jadi kita dapatkan total penjumlahan. Sigma F sama dengan berlaku hukum kekekalan momentum
kalau momentum itu berlaku pada peristiwa tunjukkan ya. Ini adalah momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Jadi hukum kekekalan momentum berlaku pada peristiwa tunjukkan, misalnya benda pecah menjadi beberapa bagian dan penggabungan beberapa bagian. Ini adalah contoh yang menggunakan aplikasi atau menggunakan konsep atau prinsip momentum ketika dua buah balok A dan B memasang sabit. Ini dihubungkan oleh sebuah pegas terletak di atas sebuah meja yang horizontal tanpa gesekan. Ada gesekan diabaikan. Pegas ini kita regangkan atau kita tarik sehingga kedua balok digambar di sini. A dan B dihubungkan oleh sebuah pegas dan kita tarik pegasnya. Balok yang A itu memiliki momentum positif karena dia bergerak ke arah X, sedangkan balok yang B itu bergerak ke arah X, sehingga bisa kita tulis dengan kesamaan bahwa A itu sama dengan B tersebut, masa dikalikan masa B berarti dikalikan dengan B ditambah dengan masa A masa B dikali kecepatan B sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya Bu, bahwa ini yang pertama Bu, momentum itu saya masih belum paham dalam keadaan gambarnya itu jadi apanya gitu. Saat Misalkan ini Bu apa momentum, misalkan kayak gaya kalau misalkan ketika dalam gambarnya itu dia bergerak saat ketika dia diberi percepatan dan ada masanya. Sedangkan kalau momentum itu ketika apa gitu, kan ada masa sama kali kecepatannya juga gitu. Ya, tadi contohnya kalau yang di benda tadi itu misalnya kayak bola kasti ketemu dengan gagangnya gitu kan, atau dua kelereng lah ya, dua kelereng yang kita mainkan gitu ya, kita dorong terus dia akan bertumbukan. Setiap kelereng itu kan memiliki momentum masing-masing, setiap benda itu memiliki momentum masing-masing dan setelah bertumbukan dia memiliki momentum yang sama. Atau contoh lain misalnya kalau kita kayak tadi bom bongkar kan dia bertumbukan, di mana momentum itu ketika masa benda kelereng tadi masanya si kelereng dikalikan dengan kecepatan, kita kan bisa ukur kecepatannya misalnya berapa per second, misalnya 2 meter per second mungkin di situ ya maksudnya ya, atau gimana? Oh berarti kalau momentum itu saat bener-bener tumbukan itu, kayak lagi mau tumbukan terus itu ada momentumnya, terus sama sesudah setelah bertumbukan itu. Ya sebelum dan sudah ya, jadi kedua kelereng setelah dan sebelum tumbukan itu biasanya memang kalimat jatuhnya kelereng itu biasanya sama, tapi kalau kita atas kalau yang
Kalau masa oke, kalau kelereng masih sama, bisa saja misalkan dua kelereng itu masanya sama, kecepatan sama, bisa momentumnya sama. Tapi ketika masa yang berbeda, kecepatan yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Nah, ini ya. Ini contohnya tadi. Ada lagi? Kurang jelas? Baik Bu. Sama ini Bu, ada pertanyaan lagi Bu. Yang tadi itu kan ada soal tadi itu ada awal sama akhir yang pokoknya akhir itu. Nah itu awalnya itu dia 0. Kenapa? Akhirnya itu dia ada ininya apa? Kayak ada Ini ya? variabel-variabel gitu. Karena apa ya? Ini ya? Iya. Apa karena belum tumbukan apa gimana? Iya, iya. Ya, 0 ini karena tadi kecepatan v0-nya seperti contoh soal yang ini. V0-nya dianggap 0 karena dia belum ada perubahan. Nah, ini contoh berikutnya. Kecepatannya tetapnya v-nya 0, jadi disebut kita tulis 0. Nah, ini karena tetap ingat bahwa hukum 2 Newton, jadi kecepatannya 0. Kan dia dikatakan hukum 2 Newton. F sama dengan sigma F sama dengan 0. Nah, ini. Baik, terima kasih Bu. Oh ya Bu, sama satu lagi Bu, mohon maaf ini. Yang ini Bu apa? Yang ada DD itu maksudnya derivat. Ini ya? Yang bukan Bu, sebelumnya ya, mohon maaf. Ya ini? Iya, itu maksudnya derivatnya gitu, maksudnya turunannya apa gimana? Iya, turunan. Jadi diturunkan. Integral nanti. Betul. Nanti jadi untuk diintegralkan. Berarti yang tadinya ada F-nya terus jadi F nya karena Ya, diintegralkan gitu kan. Kita lihat ini F kali A. Nah, ini kan kita lihat F sama dengan D kali V momentum. Jadi nanti momentumnya yang diturunkan. Karena momentum ini kan rumusnya sendiri kan. Nih, momentum ini kali V. Sedangkan adalah M kali A. F gaya integralkan. Momentum ini kan M kali. Iya Bu. Berarti ini ya Bu ya, berarti diturunin gitu ya, apa momentumnya gitu. Jadi dp dikali F dp. Karena P itu kan momentumnya M kali V ini sama sih sebenarnya. NV sama dengan Alfa sudah? Masih belum paham sih yang itu ya sebenarnya. Yang apa yang setelah diturunkan itu tiba-tiba diintegralkan lagi.
Kalau di buku halaman 450 450-an. Sebentar ya, kemarin tuh halaman berapa ya? Masih awal 400 itu ibu itu kemarin ngambil dari halaman 162 integralnya memang di buku tidak disebutkan.
memang kalau ibu pas ini lihatkan lagi ya, di buku ini memang tidak dijelaskan. Nanti coba ibu cari terkait dengan detektor ini ya tadi Holil ya. Kelihatan nggak ini ibu? Slideshow ibu. Kelihatan. Ini ya. Ini ya tadi ya, DP per FDP ini kan ya. Ini tadi Arefat. Iya, Bu. Nah, ini nih Ibu ambil bisa di buku sini. Bisa diturunkan. Ibu ambil dari diktat halaman 400. Halaman 479. Nah ini ibu ambilnya dari sini. Jadi setelah kita bisa lihat grafik tadi ya ini. Nah, kita bisa mendefinisikan input secara kuantitatif, secara jumlah ya, dengan melihat dari hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton itu kan sigma F sama dengan sigma F sama dengan massa dikalikan percepatannya ya, kalau kita lihat dari hukum 2 Newton. Nah terus dari sini kita langsung turunkan di mana F itu adalah dp per dt. Dari dp per dt itu tadi P-nya itu adalah massa dikalikan kecepatan. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini pointer gitu. Nah, ini dp sama dengan gaya dikalikan perubahan waktu ya, dt ya. Nah, dt-nya sendiri, P-nya tadi itu adalah massa dikalikan F. Sehingga kalau kita mau mendapatkan gaya, kita melakukan hukum 2 Newton tadi, M kali A. Kita lakukan integral dari T1 sampai T2. Ini kalau kita turunkan satu-satu. Ini delta P. Gaya dikalikan T diintegralkan dari T1 selang waktunya T1 ke T2. Perubahan momentum berdasarkan hukum 2 Newton. Jadi memang keterangannya nanti coba ibu cari yang lebih sederhana lagi ya Alfat. Nanti silahkan diingatkan ke ibu. Ini dapetnya integralnya memang ibu di bukunya yang segini. Nanti ibu coba cek di buku yang lain. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain siapa? Sahira? Iya Bu, saya mau nanya, tadi kan bagian apa namanya, bukan diagram ya, apa yang Grafik. itu berhubungan input itu berhubungan dengan tumbukan, terus perubahan momentum, terus tumbukan itu kan ada lempeng sempurna, lempeng sebagian, sama tidak lempeng sekali kan Bu. Nah itu tuh ada rumusnya gitu nggak sih Bu, biar kalau dia lempeng sempurna ada apa langsung pakai energi kinetik, pakai rumusnya langsung ini di PPT Bu kasih tahu gitu apa rumus yang dipakainya apa. Ya, biasanya kalau di persamaan atau sebut tumbukan, ya ada tumbukan lempeng sempurna, itu biasanya kita menggunakan hukum kekekalan energi ya, di mana energi kinetik
ya. Sebelum dan sesudah itu sama tetap kan adalah yang positif. Terus kalau di pasangan nanti untuk itu kan mulai sebagian itu juga kita menggunakan tapi sebagian ada energi kakak yang berubah menjadi pasangan ya bertemu gitu ya, atau ada energi yang lain setelah misalnya terjadi perubahan ada energi yang dilepaskan sehingga kita masa ya ada pembekalan simpulkan pada penyebab yang biasanya nilai mekaniknya itu adalah referensial nomor 1 sama-sama menggunakan biasanya suatu itu adalah faktor berbeda dengan masalah tertentu dengan kalimat tertentu. Nah, ketika ada masalah tunggakan, kita biasanya ada ini ada dalam gambaran. Jadi biasanya kalau bagian energi jadi energi gede kali-kali dengan masalah ini awal dikatakan masa dikali-kali kita satu dikembangkan dengan masa dikali-kali kesempatan ditambah kinetiknya. Sedangkan untuk setelah tunggakan berikan kan ada upaya aset ya. Jadi masalahnya kata tapi
kali kita kali tapi ini sudah ada aksen seperti itu perbulan terjadi. Persamaannya hampir sama ya, kalau ini adalah momentum awal sama dengan momentum sehingga kita akan dari awal dan dari akhir. Ini adalah energi yang dihasilkan dari dua sama ini tadi kita prediksikan karena kita dapat sebuah kata di mana kecepatan bukan menjaga sebelum dan tidak sama dengan kecepatan dari dewasa sebelum dan tidak itu adalah berlari ke satu atau kita bisa sebut dengan ya ini adalah energi kalau yang tadi pertanyaannya adalah 1, kalau yang sebagian itu range-nya 0 sampai 1, tapi kalau yang tidak penting sama sekali dia 0 atau setelah tumbukan kedua benda menjadi 1 sehingga kecepatannya sama sehingga nilai E-nya adalah 0. Jadi kalau tumbukannya terjadi pada dua benda di dalam satu garis, jadi pada proses tumbukan apapun momentum selalu kekal ya. Jadi selama tidak ada gaya yang bekerja dari luar atau dia tidak diberikan pengganggu gitu ya. Tetapi tidak demikian dengan energi kinetik, kan biasanya diikuti oleh munculnya panas. Nah ini jika terjadi pada tumbukan sebagian gitu ya, adanya timbulnya panas, bisa energi gitu pada permukaan yang kontak. Nah untuk panas tersebut ini berasal dari energi kinetik benda yang mengalami tumbukan. Jadi sama-sama menggunakan energi kinetik ya. Ini sama, jadi menggunakan energi kinetik juga. Kita lihat sama dengan tadi untuk lokal momentum bacanya. Selanjutnya ini kita bisa lihat energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan masing-masing. Ini dia setengah mv kuadrat. Ini adalah hukum atau energi kinetik pada benda pada segaris di satu ini sama, jadi menggunakan energi kinetik ya. Tapi tadi namanya tapi Bu, tadi yang untuk tumbukan yang pertama, yang pertama sama ketiga tetap berarti adanya yang M1Q1 sama dengan M1 aksen Q1. Kalau bedanya kalau dia sebagian ada energi panas, energi mekanik. Makanya dia ada kinetiknya tadi ya Bu. Ya. Oke Bu, masih banyak. Oke, selanjutnya, oh ya, Ibu mau tanya lagi ke kalian. Ini kan mepet banget ya. Besok kita coba UAS. Materi yang ini terakhir, kalian mau masukkan ke UAS atau jadi tugas aja? Nanti UASnya materi gaya ya berarti ya. Iya Bu, paling gaya biasa, gaya sama jadi gaya sampai petal gitu. Jadi momentum sama tumbukan ini mepet banget, cuma 1 hari.
Kayaknya ini bisa jadi tugas aja, nanti Ibu berikan tugas, tidak masuk UAS. Punten, kalau tugas deadline-nya kapan? 1 minggu nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti. Jadi nanti bisa jadi. Jadi kan seharusnya Ibu melakukan kuis ya sebelum UAS. Ini tidak ada kuis akhirnya gitu. Jadi kita gantikan saja di materi yang terakhir ini kita tugas aja. Mengenal. Jadi nanti UASnya cuma yang gaya aja ya Bu ya? Ya, gaya aja. Tapi banyak sih gaya juga. Iya, makanya. Gaya juga banyak dari tugas-tugas yang kemarin juga kan bisa dijadikan apa namanya materi. Ini siapa yang WA Ibu? Oh iya, ada materi yang belum Ibu masukkan di Spada ya? Udah semua ya? Kayaknya tadi tuh bagian apa ya? Tadi coba mau download tapi nggak ada gitu. Apa? Nanti Ibu cek deh. Spada coba Ibu cek. Takutnya ada yang kelewat. Cek semua ya? Ibu. Jadi besok kita sama dengan sistemnya waktu UTS, nanti Ibu berikan soal on cam pada Zoom gitu ya. Terus waktunya jam 8.30 sampai maksimal jam 10 lah ya. Nanti dikumpulkan di Spada, tapi itu untuk jaga-jaga, prepare, mungkin akan Ibu buat Google Form juga. Jadi misalnya nggak bisa upload di Spada, akan upload di Google Form ya. Karena waktu yang UTS itu kan bermasalah ya Spadanya ya, nggak bisa kan. Sherlock juga seperti UTS Pak. Yang materi yang gimana yang nggak bisa di download? Ibu, Materi 8 Bu kalau nggak salah nggak ada. Pertemuan 8 ya. Pertemuan 8 itu kan sebelum pertemuan 8 itu kita UTS. Oh. Oh iya Bu. Nggak ada kayaknya. Ini nih ya nulis ya. Harusnya pertemuan 5 6 harusnya UTS itu pertemuan 7 harusnya. Terus pertemuan 8-nya hilang. Jadi pertemuan 9 langsung gaya. Gaya nanti gaya gesek ya materinya. Terus gaya sentripetal ya. Jadi gaya tapi banyak ininya ya, banyak anaknya nih. Gaya sentripetal, gaya gesek. Udah itu aja. Di pertemuan 9 itu ya materi lengkapnya ya tentang gaya ya. Di pertemuan 9, jadi 8 nggak ada di pertemuan 9. Terus di pertemuan 10 itu waktunya kemarin sudah Ibu kasih link tugas ya? Lupa. Belum ya? Belum ya? Oke. Tapi sudah ngerjakan kan? Udah dikumpulin. Sudah ya? Spada itu Pak. Lupa dong. Di pertemuan 13 ya berarti ya? Iya. Di tugas gaya dijadikan satu ya? Tugasnya maksudnya personal
Tugasnya Kelompok ya? Kemarin kelompok. Tapi ngumpulnya sendiri-sendiri gitu maksud Ibu. Iya. Ya. Ini kelas A. Untuk kelas A tugas gaya masih ada berapa orang nih yang belum ngumpulin? Ada 4 orang yang belum ngumpulin kelas A. Untuk kelas B yang belum mengumpulkan ada berapa nih? 3 orang juga. 3 orang juga. Untuk kelas C yang belum mengumpulkan tugas 1 orang. Maaf Bu, untuk kelas C kayaknya dari teman Sani doang dia Bu yang belum ngumpulin. Soalnya kemarin sepadanya nggak bisa masuk gitu. Gak apa-apa, nanti coba di-upload lagi, nanti keterangannya di Sepada ke ibunya tetap ada keterangan bahwa mengumpulkannya telat gitu. Oh iya Bu. Nah ini nanti yang belum mengumpulkan tugas silahkan upload saja di Sepada, nggak masalah. Nanti ada keterangan di Sepadanya. Untuk ibu nanti ada tepat lambat berapa hari, berapa menit itu ada semua. Ya, jadi ya bagi yang belum mengumpulkan silahkan kumpulkan saja tugas-tugas yang belum kumpulkan, nggak apa-apa di-upload saja. Ya, tugas 1, tugas 3 misalnya, tugas silahkan dikumpulkan saja. Mungkin kalau untuk soal ya paling banyak 4 ya, ibu nggak usah banyak-banyak. Mungkin saja bisa dari contoh soal yang kalian kerjakan, bisa dari latihan ada di diktat ya. Tetapi kalaupun memang ada yang agak berbeda tapi konsepnya pasti masih sama. Mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, Ya, coba Aisyah. maaf Ibu, untuk pertemuan hari Jumat tanggal 26 itu saya belum absen Bu. Karena waktu awal pas masuk mau absen kan belum bisa. Jadi pas selesai saya lupa Bu. Gimana ya Bu? Silakan japri ke ibu buktinya ya. Kalau Aisyah join di screenshot dulu, ada nggak foto screenshotan ikut kuliah? Nanti saya cari Bu. Kalau nggak ada gimana Bu? Soalnya takutnya udah dihapus juga. Gitu ya. Ya nanti ibu cek ya. Tanggal berapa Aisyah? Tanggal 3 ya? 26. Iya. Ya, nanti. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, permisi Bu. Siapa ini? Muhammad. Saya Bu Muhammad Syed. Ya, Sarif. Ujiannya dari jam 8:30 sampai jam 10 ya Bu. Iya. Itu kalau sebelum 10 kurang gitu Bu, boleh enggak Bu? Soalnya di jam 10 itu ada ulangan lagi. Ada ujian lagi, boleh. Makasih Bu. Bu, punten maaf Bu, saya kan waktu kemarin kan itu ditanya jam 12. Nah, dari jam 10 sampai jam 12 tuh error padanya Bu. Terus yang ngumpulin jam 1 itu nggak masalah kan Bu, baru bisa jam 1 malam. Ya, nggak apa-apa. Yang penting mengumpulkan. Tapi kalau untuk UAS, UTS, keterlambatan mempengaruhi nilai ya. Untuk tugas oke lah, ibu masih kasih dispen. Tapi kalau untuk UTS sama UAS jangan telat ya. Kalau itu Ibu walaupun telatnya 1 menit gitu, berapa detik gitu Bu? Ya kalau masih menit, 1 menit lah maksimal terlambat. Tapi kalau atau dispensasi ibu 2 sampai 3 menit. Tapi kalau lambatnya 5 menit, 10 menit, ya poinnya berkurang, nanti harusnya dapat 100 jadi 90 kan sayang. Oh iya Bu. Ibu, saya kadang kayak gitu Bu, telatnya dikit-dikit. Ya, nanti jadi kalau telatnya maksimal 1 atau sampai 3 menit ibu masih dispensasi. Tapi kalau lebih dari 5 menit nggak bisa, karena kan kita ini kayak kita nggak bisa katakan bahwa online ini lancar-lancar aja kan, kadang sinyal, kadang kesalahan teknis, terus kalian kadang gugup gitu kan, motonya salah, nggak terang gitu. Oke lah, sampai 3 menit dari waktu. Oke, ada lagi?
Punten Bu, Ya, pertemuan kemarin saya juga sama kayak Aisyah, tapi sudah ke Ibu di siakatnya belum ada apa? berubah. Iya, Ya, nanti Ibu cek. makasih Bu sebelumnya. Oke. Biasanya kalau yang absennya bermasalah, Ibu cek, misalnya absennya tidak datang 3 kali, itu ada apa, biasanya baru Ibu cek WA-nya, buktinya gitu. Tapi kalau 1-2 kali, nggak masalah sih. Nanti Ibu akan cek, biasanya Ibu nggak menghapus WA kalian. Kalian juga kalau memang pernah kirim gambar, screenshot, jangan dihapus dulu ya, sampai mata kuliah ini selesai. Karena biasanya Ibu akan, di akhir itu Ibu akan cek, gitu ya. Ibu nggak akan hapus kok, masih ada semua WA kalian. Oke, jadi kalau yang kasus-kasusnya absensi, insya Allah ada buktinya, screenshotannya, kirim ke Ibu, lupa absen segala macam, masih ada di WA Ibu, nanti itu tidak mempengaruhi, karena akan Ibu tetap hitung kehadirannya. Kalau tidak bisa menunjukkan buktinya bisa join gitu ya, mohon maaf ya. Oke, ada lagi? Bu mau nanya Bu, Boleh. Ya, untuk share. yang kelas B itu yang belum mengumpulkan siapa ya Bu? Soalnya takut ada kesalahan atau gimana Bu saat nguploadnya Bu? Kelas B ya. Ada 3 orang, Ibu cek dulu. Siapa yang belum? Oke, Ibu coba share screen-nya ya, biar kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kelas B. Yang belum, Romi Hussein. Senior ya ini ya. Iya Bu. Ini Adrian. Ini nggak ada yang bisa dinilai, kosong. Adrian belum ya. Adriansyah. Terus ya tadi ada 2. Adnan Abimanyu. Iya maaf, Adnan itu dia tidak PTN. Oke. Ya. Berarti tinggal Romi itu senior sama Adriansa tadi kenapa? Ada yang teman satu kelompoknya? Tuh kan Ibu ada keterangannya tuh, terlambatnya berapa menit, ya, berapa hari. Andriansa itu kayaknya udah nggak kuliah lagi nih Bu. Oh gitu. Oke. Ada lagi? Siapa lagi yang belum? Nanya kelas apa? Kelas A? Ya Bu, kelas A. Kelas A. Kelas Angga ini senior untuk ngumpulin tugas. Angkatan kalian. Jadi Ini Bu udah keluar. udah Gading, Rangga senior keluar. Belum submit tugas. Keluar juga nggak? Ada nggak masukannya? Masih ada Bu, Felda Bu. Ya, ingetin ya sama
sama temennya ya. Velda silakan. Ada nggak hari ini Veldanya? Nggak ada. Nanti kalau UAS pemberian nama filenya kita seragamkan ya. NIM spasi nama spasi UAS gitu ya. Jadi biar kita punya namanya seragam. Oke, itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hari ini besok aja setelah UAS dikasih ya. Baik, Bu. Sudah ya, kalau tidak ditanyakan lagi besok kita startnya jam 8, tetapi mulai dari linknya Ibu akan berikan. Alfat mau tanya lagi? Bu izin bertanya yang kalau kan UASnya kan yang masuk cuma gaya doang. Iya. Nah itu kayak gaya-gaya khusus gitu kayak gesekan pada shuttle stock dan sebagainya itu nggak masuk ya Bu ya? Iya masuk. Oh masuk Gaya, juga. sampai gaya saja total. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi nanti malam atau pagi sekali Ibu akan berikan link, tetapi soal di Spada akan bisa berbuka di jam 8.30 ya. Soal pokoknya tidak jam 8 sampai jam 8.30 lah mulainya, tapi jam 8 kalau bisa sudah standby ya. Nanti Ibu akan siapkan di soalnya di Spada. Kalaupun nanti Spada yang bermasalah, Ibu akan japri di WA, bukan japri ya, di WA group, share di WA group. Tapi kalaupun tidak bermasalah, nanti soal akan bisa dibuka di Spada pada jam, bisa jam 8.15, bisa jam 8.30. 8.30 lah amannya. Jam 8.30 lah amannya kita mulai, tapi jam 8 kalian sudah bisa join di Zoom. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semangat, selamat belajar untuk UAS besok. Insya Allah soalnya sekitar 4 soal. Babnya gaya, tapi gaya itu kan ada gaya gesek, ada gaya sentripetal dan lain-lain. Semua ada di Spada semua materinya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.